Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prayoga Pangestu. Saya adalah mahasiswa Teknik Elektro dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, konsentrasi Teknik Telekomunikasi dan Informasi. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai digital multimedia dan cloud computing pada media sosial Instagram. Instagram merupakan sebuah aplikasi untuk berbagi foto dan video yang memungkinkan penggunanya membagikannya ke media sosial lainnya maupun ke media sosial Instagram itu sendiri. Baru-baru ini, Instagram memunculkan sebuah layanan terbaru yaitu IGTV yang memungkinkan pengguna mengupload video berdurasi 10 menit. IGTV merupakan aplikasi tersendiri di luar aplikasi Instagram yang utama. Namun pihak Instagram telah melakukan integrasi antara IGTV dan platformnya yang utama yaitu Instagram, sehingga pengguna IGTV dapat membagikan videonya melalui Instagram utamanya. Pada sebuah artikel dibahas mengenai perbandingan antara YouTube dan IGTV. YouTube yang kita sudah tahu merupakan platform pemutar video paling populer saat ini, mendapatkan tantangan baru dari IGTV. Menurut saya, IGTV bisa menjadi pesaing untuk YouTube ke depannya, karena IGTV dapat meningkatkan berbagai macam fitur dan fasilitas lainnya yang mendukung, sehingga IGTV dapat berpotensi lebih unggul daripada YouTube. Karena Instagram merupakan media sosial yang membagikan foto dan video, maka perlu kita perhatikan mengenai aspek resolusi dan pixel dari foto maupun video yang kita bagikan. Untuk ukuran foto, ada 3 jenis kategori, yaitu foto persegi Instagram, foto horizontal Instagram, dan foto vertikal Instagram. Untuk foto persegi Instagram dengan aspek rasio 1:1 dengan resolusi 1080 x 1080 pixel. Sedangkan yang kedua, foto horizontal Instagram atau landscape memiliki aspek rasio yang direkomendasikan yaitu 1,9:1 dan bisa dinaikkan menjadi 16:9 dengan resolusi mendekati 1080 x 566 pixel, maupun bisa juga dikecilkan lagi menjadi 600 x 400 pixel. Untuk kategori yang ketiga yaitu foto vertikal Instagram memiliki aspek rasio 4:5 dengan resolusi 1080 x 1350 pixel. Namun Instagram akan menampilkannya sebagai gambar berukuran 480 x 600 pixel. Untuk video ada berbagai macam kategori, yaitu ada 6. Yang pertama, video persegi dengan aspek rasio 1:1 dan resolusi 1080 x 1080 pixel. Durasi video yang diizinkan adalah 2 hingga 60 detik. Video horizontal atau landscape yang memiliki aspek rasio antara 1,9:1 dengan resolusi 1080 x 607 pixel. Dan yang ketiga ada Instagram Stories, aspek rasionya yaitu 9:16 dengan resolusi 1080 x 1920 pixel. Yang keempat ada IGTV. Video IGTV dapat berupa vertikal maupun horizontal dengan rasio maksimum IGTV vertikal yaitu 9:15 dan minimumnya 4:5 dengan resolusi 1080 x 1920 pixel. Rasio maksimum untuk IGTV horizontal adalah 16:9 dan minimumnya yaitu 5:4 dengan resolusi 1920 x 1080 pixel. Dan yang kelima ada foto sampel IGTV dengan aspek rasionya 1:1,55 dengan resolusi 420 x 654 pixel. Dan yang terakhir ada Instagram Live dengan aspek rasio 9:16 dengan resolusi 1080 x 1920 pixel. Membahas lebih dalam mengenai Instagram dengan lebih dari 1 miliar pengguna di seluruh dunia dan 64 juta pengguna di Indonesia, maka Instagram memerlukan sebuah data center dan data manajemen yang terpadu. Bagaimana Instagram mengelolanya? Kita akan membahas mengenai arsitekturnya,
Yang kedua, database management. Yang ketiga, data management pada cluster data centernya. Dan yang ketiga adalah search diagram flow. Pertama, kita akan membahas mengenai arsitektur dari Instagram. Instagram memiliki arsitektur yang terdiri dari protokol web server, dia menggunakan Nginx. Yang kedua ada web frameworknya, dia menggunakan Django Python. Yang ketiga, asynchronous task-nya, dia menggunakan Celery dan RabbitMQ. Dan untuk backend storage teknologinya, dia menggunakan Cassandra, PostgreSQL, Memcache, dan Redis. Untuk arsitektur dari Instagram tersebut, Nginx merupakan sebuah web server yang bersifat open source. Dia dijalankan dan memiliki fungsi sebagai load balancer dari website yang sedang berjalan. Sedangkan Django Python merupakan sebuah aplikasi web yang berdiri di atas Nginx tersebut atau web server tersebut. Lalu yang ketiga ada RabbitMQ atau Celery yang bertugas mengerjakan proses-proses asinkron seperti mengirim pesan, notifikasi pengguna, layar sistem, dan lain-lain. Juga merupakan message broker, yaitu program perantara yang mengatur pesan yang dikirimkan oleh pengirim kepada penerima. Cassandra, Postgres, Memcache, dan Redis berfungsi sebagai back-end storage-nya yang digunakan oleh Instagram pada data center-nya. Untuk database management, PostgreSQL atau kita sebut Postgres adalah sistem manajemen database relasional yang merupakan komponen utama bagi banyak situs web dan aplikasi. Mereka memberikan sebuah cara terstruktur untuk menyimpan data dan mengakses informasi dengan cara yang terstruktur. Postgres adalah basis data utama dari aplikasi Instagram. Ia mampu menyimpan sebagian besar data platform seperti data pengguna, foto, tag, meta tag, dan lain-lain. Sedangkan Cassandra adalah salah satu produk open source yang memanajemen database yang terdistribusi dengan skala yang besar atau big data dan tersebar di banyak server. Sedangkan yang ketiga adalah Redis, yaitu basis data memori, digunakan untuk menyimpan umpan aktivitas, sesi, dan data waktu nyata atau real time pada aplikasi Instagram. Lalu yang keempat ada Memcache System, yaitu merupakan sistem caching memori yang bersifat open source dan didistribusikan untuk caching di seluruh layanan Instagram. Baik Redis maupun Memcache sama-sama bekerja untuk meningkatkan kinerja dari Postgres dan Cassandra. Namun, keduanya digunakan agar menghasilkan kinerja yang jauh lebih baik. Kedua, kita membahas data manajemen di klasternya, yaitu data di seluruh cluster menghasilkan hasil yang konsisten dan tingkat cache yang ditempatkan bersama dengan server web di pusat data yang sama untuk menghindari latensi. Jadi seluruh cluster disatukan, ditempatkan di tempat yang sama di server web pusat data untuk menghindari latensi. Data diklasifikasikan ke dalam data global maupun lokal yang membantu tim untuk mengukur. Data global direplikasi di berbagai pusat data di seluruh zona geografis. Di sisi lain, data lokal terbatas pada pusat data tertentu. Awalnya, backend aplikasi di host Instagram menggunakan layanan web AWS, yaitu Amazon. Tetapi saat setelah Instagram diakuisisi oleh Facebook, maka kemudian data center tersebut bermigrasi ke pusat data Facebook. Itu untuk memudahkan integrasi antara Instagram dengan layanan Facebook lainnya, untuk mengurangi latensi dan meningkatkan kinerja. Pengembangan dari data center tersebut dilakukan oleh tim Facebook Engineering untuk menghasilkan data center yang lebih baik. Lalu yang terakhir kita akan membahas mengenai search diagram flow dari Instagram. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita menggunakan Instagram, kita dapat mencari suatu foto atau pengguna tertentu melalui nama usernya maupun melalui hashtag, lokasi, dan lain-lain. Instagram awalnya menggunakan Elasticsearch untuk fitur pencariannya, tetapi kemudian bermigrasi ke Unicorn. Unicorn menggerakkan pencarian di Facebook
dan telah meningkatkan ke indeks yang berisi triliunan dokumen. Ini memungkinkan aplikasi untuk menyimpan lokasi, pengguna, tagar, dan lain-lain, dan hubungan antara entitas lainnya. Infrastruktur Instagram ini memiliki sistem yang disebut slipstream, yang memecah data yang diunggah oleh pengguna, dan mengalirkannya melalui Firehose, kemudian menambahkannya ke indeks pencarian, seperti hashtag, users search index, media search index, lokasi, dan lain-lain, maupun trending-trending yang ada di Instagram. Data yang disimpan oleh indeks pencarian ini lebih berorientasi kepada pencarian dibandingkan dengan persistensi reguler dari data yang diunggah oleh PostgreSQL DB. Sehingga Instagram dapat lebih efisien melakukan operasional pencarian pengguna tersebut melalui hashtag-hashtag, trending, lokasi, dan lain-lain. Dari keempat hal tersebut merupakan hal-hal yang mendukung operasional Instagram dalam kesehariannya, sehingga kita dapat mengetahui flow dari awal hingga akhir mengapa Instagram sampai saat ini dapat eksis dan tetap menjadi media sosial yang banyak digunakan oleh pengguna di seluruh dunia. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.